bagaimana sih caranya bisa mengelola apa yang kita punya nih, nilai yang kita punya sekarang, gimana sih kita bisa manage Pengeluaran bertambah, tapi uang jajan belum tentu bertambah. itu dia. Apa aja yang perlu kita bayar dulu sebelum jatuh tempo biar kita juga nggak nunggak nantinya atau kayak gimana ya kan? Iya, betul. Nah, selebihnya kalau emang itu udah terbayar semuanya, baru aku bisa kayak mungkin aku lagi ada suka sesuatu nih, aku pengen beli, boleh deh. Karena aku sendiri tuh tipikal yang bukan nyimpen uang di rumah. Oh iya, Aku di bawah bantal, Kak. Aku lebih senang nyimpannya tuh di bank. Karena menurut aku kalau memang ada lebih, ya kenapa enggak kita tabung. Apa yang bisa membawa Kak Iren sampai di titik sekarang ini? Jadi dulu itu aku tuh seneng kalau tampil cantik, terus atau tampil rapi. Dan kalau udah kayak gitu tuh, ya namanya perempuan ya, kita tuh biasa kayak foto kan, atau mungkin video atau bikin konten. Nah, dari situ awal-awal viewers aku tuh mulai berkembang. Dan syukurnya tuh aku juga punya pasangan yang selalu support kan. Aku juga punya suami yang selalu support dari awal nikah. Dia tuh nggak pernah ngelarang atau menyuruh aku untuk jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Bahkan aku lagi nggak mau difoto, dia bilang ini, tumben kok nggak foto. Liburan mahal tapi jarang atau sering tapi sederhana? Agak susah sih nih soalnya. Mirip. Siapa sih yang buat soalnya nih? Siapa sih yang bikin soal? Dulu, perempuan harus berjuang untuk didengar. Hari ini, perempuan sudah melangkah lebih jauh, berkarya, berperan, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang sering terlupakan. Apakah perempuan benar-benar memegang kendali? Bukan atas hidupnya sendiri, tetapi finansial. Karena di era yang sekarang ini, kemandirian bukan hanya tentang memiliki penghasilan, tetapi tentang bagaimana mengelola, menjaga, dan juga mengambil keputusan atas setiap nilai yang kita miliki. Di episode spesial ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana perempuan masa kini menjalani hidupnya, menikmati setiap peran tanpa kehilangan kendali. Halo mitraku, selamat datang di Mitra Carita, tempat kita berbagi atau bercerita seputar kehidupan keuangan, kehidupan dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang menarik seputar tentang keuangan, perbankan, dan kehidupan lifestyle juga tentunya. Dan episode kali ini kita membahas mengenai perempuan dan kendali dalam semangat Kartini. Perempuan dan kendali, tentunya kendali keuangan, finansial dalam semangat Kartini. Dan saya tidak sendiri, tentu saya ditemani oleh guest star kita, narasumber, bintang tamu kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang Kak Iren. Halo. Kak Iren sudah kedua kali ya kesini ya? Iya, pas pembukaan 1 kali dan kali ini undangan 1 kali. 1 kali lagi, iya. Kali. Bukan hal yang asing lagi ya untuk datang ke sini ya. Iya, udah 2 kali jadi udah tahu lah ya. Udah tahu tempatnya. Kemarin juga sempat ikut office tour ya. Tadi Iya, kita sudah cerita sama-sama teman-teman. Dan Kak Iren ini kan sebagai seorang influencer ya. Iya. Oke. Kita baru ketemu nih sebelumnya. Iya, Nanya kabar dulu, gimana nih kabarnya nih? Kabar saya baik dan seperti biasa ya tetap menjalani hari-hari seperti rutinitas biasa juga. Rutinitas biasanya itu seperti apa nih? Maksudnya ada enggak aktivitas-aktivitas belakangan yang jalani sampai saat ini? Nah, jadi kalau aktivitas keseharian aku itu biasanya ya seperti biasa karena mungkin udah terlalu sering dilaluin setiap hari hal-hal yang kayak gitu berulang-ulang, jadi kayak emang daily life activity aja. Jadi pagi bangun tidur, terus habis itu minum kopi, lihat anak-anak sekolah, terus mungkin habis itu aku kalau olahraga pagi-pagi ada jadwal kosong aku olahraga, siangnya bekerja dan malamnya baru pulang rumah. Wah, berarti
seperti perempuan independen yang memang dengan segudang aktivitas ya gitu, mengurus keluarga, tentu juga untuk merawat diri dan juga fokus ke pekerjaan. Ini menarik banget karena di kesempatan ini kan hari ini adalah memperingati Hari Kartini ya. Jadi podcastnya juga agak beda nih. Nah, ini tentang kemandirian perempuan dan juga bagaimana sih caranya bisa membagi diri dalam hal perkembangan diri dan juga terkhusus ya terkait dengan masalah finansial. Nah, berbicara soal finansial nih, Kak Iren, ini saya pribadi karena baru lihat ya kemarin sempat Kak Iren juga main ke kantor kami yang grand opening. Di pikiran saya itu saya sampai kayak gini, gila ya Kak Iren tuh seorang influencer, tapi dia masih sempetin waktunya untuk kayak ngurus rumah, terus mengembangkan diri juga gitu kan. Yang segelitik dalam pikiran saya mau bertanya, itu kan pasti capek ya, gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa melepaskan, kayak misalnya kita ini lagi seharian tuh full 24 jam, ya kan? Caranya untuk mengatasi rasa penat, kan pasti ada rasa bosan dong, ada rasa jenuh kayak itu aja hari-hari gitu kan. Apa sih mungkin ada kayak tips atau mungkin cara untuk bisa nge-recharge diri gitu loh. Nah, jadi kalau tips dari aku untuk cara nge-recharge diri itu mungkin dari masing-masing orang tuh beda-beda ya. Karena mungkin karena kerjaan aku tuh berhubungan dengan sosial media, terus juga lebih ke kehidupan sosial, jadi bertemu banyak orang. Jadi kadang itu aku kalau me time-nya aku lebih seneng kayak sendiri. Jadi kayak ya itu me time-nya aku. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu banyak orang kan sosial badannya tuh kayak udahlah lagi makin ngomong habis gitu ya kan. Jadi kadang kalau pulang rumah ya handphone aku taruh dulu, terus mungkin lebih kayak ya mungkin main sama anak-anak atau lebih menghabiskan waktu juga bersama keluarga. Jadi banyak yang bilang kalau aku di rumah itu lebih slow respon. Nah, sebenarnya bukan lebih ke slow respon sih, cuma mungkin karena kalau tiap hari keluar rumah kan aktivitasnya udah ketemu orang, terus juga udah bincang-bincang sama orang, terus juga udah pembahasannya tuh dari pagi sampai malam itu udah kayak ngomong terus. Jadi kalau di rumah tuh kayak lebih pengen santai, relax. Jadi kadang-kadang itu dia masing-masing orang. Kalau aku tuh lebih enak itu kalau kayak silent treatment, tapi silent treatmentnya tuh bukan ngambek, lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Jadi lebih gak usah ketemu orang dulu gitu. Atau mungkin ada hobi yang hobi atau kebiasaan yang kayaknya kayak udah sampai limit nih, limit batasnya untuk bersosialisasi dengan orang gitu kan. Udah mulai low nih sosial battery-nya. Gue ngapain ya gitu. Biasanya Kak Iren ngapain nih? Misalnya kayak hal-hal yang lebih spesifik, mungkin sesimpel kayak misalnya orang-orang kan biasa kalau misalnya lagi capek buat sosialisasi kayak pengen di rumah dengar musik gitu. Ada yang lebih milih ya udahlah hari ini gue fokus untuk olahraga. Ada yang malah meditasi gitu, yoga dan lain sebagainya gitu. Dari Kak Iren gimana? Nah, kalau saya sih lebih olahraga. Akhir-akhir ini aku lebih seneng main padel. Jadi itu sebagai bentuk kayak sebagai bentuk apresiasi buat diri aku sendiri aja. Jadi selain dapat sehatnya, terus juga aku kan biasanya main padel itu sama teman-teman. Jadi kayak ada canda tawanya lah. Jadi walaupun mungkin di luar kita tuh kadang stres dengan kerjaan atau mungkin sosial baterainya tuh udah kayak full, udah habis gitu kan. Tapi walaupun kita ketemu teman, itu kan pembahasannya berbeda ya. Jadi kadang-kadang itu kita kayak happy aja kalau ngelakuin hal yang kita suka dan ngomong sama temen itu kayak canda tawa yang lebih fun. Nah, itu mengurangin stres banget sih. Karena kan kerja dengan melakukan hal yang kita suka itu kan dua hal yang kalau kita kerja memang kita suka tapi kan ada tanggung jawab di dalamnya. Tapi kalau kita melakukan hal yang kita suka kan kayak yaudah lepas aja. Kayak nggak ada beban atau nggak ada limit yang kayak ya udahlah ini kita padahal harus kayak gini atau kita ketemu harus ada kayak targetnya, enggak. Walaupun kerjaan juga kita tetap hobi, kita tetap suka, tapi kan beda dengan hal yang kita lakuin sama teman atau mungkin sama keluarga. Iya, benar. Nah, terkait dengan yang tadi Kak Iren bahas ya, hal-hal yang disukai gitu kan. Nah, ini menurut Kak Iren sendiri ya, kan tadi sudah banyak aktivitasnya, baik itu ngurus keluarga, ngurus pekerjaan sehari-hari juga, dan juga tidak lupa untuk melakukan apresiasi terhadap diri sendiri. Kira-kira hal-hal mana yang paling sulit untuk gimana ya caranya bisa manage gitu loh, antara keluarga, antara karir gitu kan, pekerjaan, atau dengan bertemu dengan komunitas atau teman-temannya?
Mana yang lebih sulit? Kalau paling gitu? sulit pasti keluarga sih, apalagi kan saya sendiri udah punya suami, udah punya anak 2 juga. Jadi kadang-kadang harus pintar bagi waktu. Nah, jadi kalau bagi waktunya tuh kalau buat aku tuh lebih ke seharian. Jadi mungkin kalau anak-anak sekolah, aku bisa pergi olahraga, ya kan. Terus kalau udah selesai olahraga, siangnya aku bisa pakai kerja sampai sore. Nanti kalau udah anak udah pulang sekolah, malamnya kita bertemu. Lebih harus memanage waktu sih. Karena kalau misalnya kita ikutin kayak kerjaan dengan ketemu temen itu kayak bisa anytime, tapi kalau keluarga itu kan menurut aku lebih ke sehariannya tuh kayak harus kita happy dulu nih, baru keluarga happy ya kan. Kalau moodnya kita nggak bagus, jelek, pulang-pulang capek ketemu keluarga kan kasihan gitu kan. Jadinya kita juga bad mood di rumah. Jadi harus bisa bagi waktunya tuh kayak mungkin kalau lagi nggak sama keluarga tetap harus lakuin hal-hal yang bikin kita happy. Jadi nanti pas balik rumah badan udah capek tetap bawaannya juga happy. Ketemu sama keluarga. Iya, yang penting semua dilakukan itu bener. Happy gitu ya, moodnya bagus. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, tapi kan ini tadi Kairan sempat cerita punya 2 anak gitu kan. Nah, apakah mereka sempat kayak ngomel, mama keluar terus gitu, atau manggilnya apa? Mami. Iya, mami. Ya, mami kok keluar terus, kapan ada waktu di rumah gitu kan. Kadang kan kalau misalnya anak-anak itu kan mungkin kalau masih usianya berapa? Usia anak saya tuh 10 tahun sama ini udah mau jalan 9. Oh, 9 sama 10 tahun kan memang lagi yang pengen banget deket, sama mama papanya. Itu gimana sih caranya kayak misalnya, atau mungkin ada di antara mereka yang udahlah mami nggak usah ini dulu, kerja dulu, kita kesini dulu yuk gitu. Nah iya, itu udah sering terjadi ya di rumah saya. Apalagi anak-anak kan mereka tuh jadwalnya juga lumayan padat. Jadi anakku tuh kalau paginya sekolah, sore baru pulang dari sekolah. Itu pun kalau pulang nggak langsung pulang, kadang lanjut les lagi. Nah jadi kadang mereka tuh kalau malam suka cariin aku dan suami. Mami belum pulang, kenapa lama sekali? Nah, terus kadang-kadang suka tanya juga kayak, kenapa sih kerja terus sampai malam bla 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 segala rupa. Nah, kita pelan-pelan kasih tahu, namanya anak-anak ya. Iya benar, iya. Pasti kan belum ngerti kalau misalnya tuh kita keluar rumah itu nggak selalu kayak pergi senang-senang gitu. Pikiran mereka tuh pasti masih berpikir, mami papi ini perginya berdua terus, senang-senangnya tidak sama kita ya kan. Nggak ajak nih. Kita. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ada satu momen kayak kita lagi jalan-jalan ke mall, terus mereka lagi pengen beli apa, kita tuh kalau saya sama suami tipikal yang ya kalau masih masuk akal kita beliin. Kalau masih masuk akal kita beliin, tapi kalau misalnya nggak masuk akal ya udah kita tunggu mereka bisa lakuin sesuatu, nanti rewardnya itu baru kita kasih. Atau mungkin lagi liburan. Nah kita pelan-pelan kasih tahu, nih kan kalau mau liburan kayak gini, nah iya pulang-pulang mami papi tuh harus kerja lagi sampai malam. Biar bisa liburan. Nah iya kan semuanya kan harus diatur. Nggak ada yang kita tuh pergi liburannya tuh kayak sekarang gini, ya pasti ada hal yang harus dicari. Mungkin mami papi harus kerja lebih giat. Terus juga kalau udah dapat duitnya juga harus ditabung, ya kan. Jadi kita pelan-pelan kasih tahu, akhirnya mereka mengerti. Terus juga kan udah makin besar, yang kakaknya udah pelan-pelan paham kalau misalnya kita udah bilang, mami lagi ketemu orang nih, jangan telepon dulu ya. Dia udah mulai paham, artinya dia jangan telepon dulu. Yang penting kita jawab aja, maksudnya pada saat mereka cari, kita selalu ada. Kita selalu merespon mereka. Ya, karena itu perempuan zaman sekarang itu kan memang kalau dulu sih mungkin kayak pasti kamu perempuan udah ngerjain di ini aja lah gitu, di dapur aja lah. Mindset perempuan itu kayak ya udah kalau udah menikah pasti bakal jadi ibu rumah tangga lah. Tapi kalau menurut saya ya, kita tuh hidup di makin era modern tuh nggak ada lagi istilah yang kayak gitu. Mungkin benar. Ya memang ibu dan istri itu salah satu peran yang menurut aku tuh tanpa jasa. Jadi kayak kerjaan mereka tuh 24 jam nonstop. Tapi kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kita tetap hobi, kita tetap bisa lakukan aktivitas dari pagi sampai malam, tapi tetap bisa mengurus keluarga, aku tuh lebih seneng kayak gitu. Iya sih. Ya, jadinya kan lebih kita tetap bisa menjalani semua peran, tapi harus tahu atur waktu, harus tahu diri juga. Kalau memang udah selesai waktunya, ya berarti kita harus selesaikan lagi urusan yang lain. Itu kelebihan perempuan ya teman-teman. Iya, perempuan itu bisa melakukan berbagai macam, tapi dalam satu personal diri. Itu kelebihan para perempuan. Betul. Dan semua perempuan itu punya itu. Kita punya multitasking ya teman-teman. Jadi multitasking benar. Jadi kita nggak bisa monoton nih. Duduk sedikit, apalagi ya, pikirin apalagi ya gitu ya. Jadi emang
posisi perempuan sekarang itu emang sekarang udah, bahkan kan kita sekarang perempuan udah bisa kerja, Bisa gitu kerja, kan. benar. Sudah menempati posisi yang middle top management kayak gitu Iya, kan. Jadi benar. memang perempuan juga punya power kendali. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana peran perempuan, khususnya ke Kak Iren sendiri. Nah, terkait dengan soal manage. Nah, kan tadi Kak Iren sudah bahas tentang, iya saya bisa manage keluarga, gitu kan, mengatur anak-anak, mengatur bertemu dengan keluarga dan komunitas. Kita bicara soal manage finansial, nih, keuangan. Nah, terkadang dalam kehidupan ya, ini general ya, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga begitu. Tapi kita bicara khusus di perempuannya sendiri. Kita kan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Nah, ini saya mau nanya lagi nih tentang bagaimana sih caranya bisa mengelola apa yang kita punya nih, nilai yang kita punya sekarang, gimana sih kita bisa manage, apalagi kan di kehidupan yang sekarang ini kan apa-apa naik nih. Ya, semua serba mati. Semuanya serba naik. Merasa sih ya, pengeluaran bertambah, tapi uang jajan belum tentu bertambah. Nah, itu dia. Duh, siapa nih yang dikode ini? Itu kan semuanya kan pasti dipikirin kan, dan benar. Apalagi kalau misalnya sudah punya anak, terus belum lagi kita juga butuh nih reward buat diri kita sendiri nih. Nah, menurut Kak Iren, bagaimana sih caranya bisa mengelola itu? Nah, kalau untuk mengelola keuangan, kalau dalam keluarga aku ya, kan yang namanya pembayaran tiap bulan yang kita udah jalanin itu udah ada targetnya. Kayak mungkin jatuh tempo cicilan, atau mungkin pembayaran uang sekolah, atau pengeluaran biaya rumah, dan lain-lain. Nah, itu aku selalu utamain lebih dulu. Karena itu kan maksudnya hal yang harus kita prioritaskan. Nah, dan kita tuh perlu tahu nih apa aja yang perlu kita bayar dulu sebelum jatuh tempo, biar kita juga nggak nunggak nantinya atau kayak gimana ya kan. Iya, betul. Nah, selebihnya kalau emang itu udah terbayar semuanya, baru aku bisa kayak mungkin aku lagi ada suka sesuatu nih, aku pengen beli, boleh deh. Nah, jadi lebih kayak atur gitu. Atau mungkin aku ada punya kelebihan nih dari kerjaan aku nabung deh, aku sisihkan untuk taruh di bank. Nah, jadi lebih atur kayak gitu sih. Aku memprioritaskan hal-hal yang emang tiap bulannya itu udah ada tagihannya atau jatuh temponya terlebih dahulu, baru aku bisa prioritaskan hal-hal yang lain. Berarti ada yang pengeluaran mandatori. Ya, jangan sampai nanti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan kan, ya kan? Itu karena harus tahu dulu nih yang tiap bulan kita bayar itu udah terbayar nggak? Baru kita bisa belanja yang lain. Apalagi kita kan udah punya anak, anakku juga 2. Iya, benar. Apalagi kan ini terkait dengan apa ya? Kondisi kerjaan juga ya, yang memang harus mengembangkan diri, mengupgrade diri. Jangan sampai pengeluaran yang utama nih jadi namanya perempuan, nggak ada lah perempuan yang nggak suka belanja atau mempercantik dirinya. Bener. Tapi kita di sini tuh kayak dikasih cara untuk bagaimana kita bisa atur semuanya biar semuanya tuh terkendali. Kita bisa tampil cantik, kita bisa beli apa yang kita mau, tapi tetap kita nggak mengurangi dari pembiayaan yang emang udah harus kita bayar dulu terlebih dahulu. Ya, jadi intinya adalah ada pengeluaran yang sifatnya mandatori ya teman-teman. Jadi itu dulu nih. Iya, itu dulu. Yang nanti selebihnya kalau ada lebih ya udah baru kita, atau belum lebih nih kita nabung dulu. Artinya belum saatnya. Belum saatnya, betul. Nah, tadi bahas terkait manage keuangan. Tadi Kak Iren sempat singgung bisa ditabung juga di bank. Nah, Asamitra ini kan juga bank yang juga bisa menyimpan depositor, terus menyimpan, bisa juga menabung, bahkan anak-anak pun juga ya Kak, itu bisa menabung juga di sini. Jadi kita juga punya tabungan yang untuk anak-anak sekolah mulai dari TK, SD sampai mahasiswa kuliah malahan. Lebih ke ini ya, pendidikan masa depan ya. Iya, betul, tabungan untuk masa depan. Nah, menurut Kak Iren sendiri perannya bank atau layanan keuangan untuk bisa membantu perempuan mengelola keuangan itu kayak gimana? Penting sih, karena aku sendiri itu tipikal yang bukan nyimpan uang di rumah. Aku di bawah bantal, Kak. Aku bisa nyimpannya tuh di bank. Karena menurut aku kalau memang ada lebih,
ya kenapa enggak kita tabung. Terus juga aku nggak pernah sekarang ini mungkin semenjak tahun 2024 lah ya, aku hampir nggak pernah pegang uang cash. Jadi apa tuh semuanya lebih ke QRIS. Ya, betul sekali. Itu QRIS tuh mempermudah hidupku karena nggak pegang duit cash, otomatis aku juga bisa lebih hemat. Ya kan, belinya ya walaupun apa-apa juga QRIS juga kadang-kadang juga kita tinggal tap-tap aja kayak gitu benar. Tapi lebih apa ya menurutku, lebih tahu membatasi diri lah. Kalau emang nggak perlu ya nggak usah belanja. Tapi kalau emang perlu ya udah kita tinggal pembayaran lewat QRIS aja kayak gitu. Iya, karena kan sesimpel belanja. Harus mengikuti era modern dan harus mempermudah hidup juga sih. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, bank itu bagus banget untuk menyimpan uang kalau buat aku ya. Karena yang namanya dana buat keluarga untuk masa depan, kita tuh harus tabung, dan kita tabungnya tuh harus tentunya ya di bank. Ya biar tahu nanti kedepannya kayak gimana. Terus juga itu kan dana buat yang kita simpan pasti untuk masa depan keluarga, pendidikan anak, atau mungkin kita pakai untuk hal yang lainnya, bisa juga investasi lah. Ya bisa juga. Kedepannya kan kalau di bank lebih aman gitu. Apalagi Hasamirta juga kan kemarin sudah launching ya. Kak Iren juga sempat ikut kan? Sempat ikut launching QRIS-nya. Nah, itu kan sudah launching juga. Jadi memang sekarang itu layanan keuangan, even itu e-wallet ya. E-wallet pun juga sekarang pakai itu, bank juga pakai itu. Jadi memang tidak ada alasan untuk akhirnya nggak mau nabung kan lebih apalagi sekarang kalau kita liburan juga, sekarang beberapa di negara-negara tuh udah bisa menggunakan QRIS kan, otomatis kita udah nggak perlu bawa uang cash atau sebanyak-banyak, lebih meminimalkan resiko juga ya kan. Jadi lebih enak begitu sih, maksudnya kalau kita nabungnya di bank pertama lebih aman, terus juga kalau misalnya kedepannya kita mau pakai buat usaha atau mungkin buat pakai dana pendidikan anak atau buat keluarga, itu juga lebih dipermudah. Iya benar. Karena kan semua dalam pengaruh. Iya sih. Oh ya, luar negeri sekarang udah pakai itu ya, QRIS ya? Iya udah. Kemarin aku ke mana namanya? Terakhir apa ya? Jepang di Korea. Iya, aku udah bisa pakai QRIS. Aku beli kayak kopi, makan, bayarnya pakai QRIS. Wow. Jadi bawa duit cashnya tuh nggak perlu nggak perlu banyak. Jadi meminimalkan resiko juga, lebih aman juga. Iya sih, sesimpel dalam satu genggaman HP aja. HP aja, yang penting jaga handphone aja. Sekarang kan handphone lebih dijaga daripada dompet ya. Iya sih, bangun pagi juga yang dicek handphone. Iya. Itu dia. Nah, Kak Iren ini balik lagi ya, kita mau bahas sedikit kan. Kak Iren tuh udah dikenal ya sebagai seorang influencer gitu kan, dengan konten-kontennya. Kakak juga kan gitu. Apa yang bisa membawa Kak Iren sampai di titik sekarang ini? Perjalanannya dari mana sampai akhirnya bisa jadi konten kreator nih gitu lah, bisa muncul di sosial media, terus bisa dikenal orang juga gitu. Nah, jadi kalau aku tuh emang hobinya tuh awalnya pertama belum jadi influencer. Jadi dulu itu aku tuh seneng kalau tampil cantik, terus tampil rapi. Dan kalau udah kayak gitu tuh ya namanya perempuan ya, kita tuh biasa kayak foto kan, atau mungkin video atau bikin konten. Nah, jadi saya tuh kayak tertantang kalau misalnya tiap hari tuh kayak ya udah, kalau misalnya saya lagi mau bikin konten, ya udah artinya saya harus tampil rapi dan menarik gitu. Dari situ awal-awal viewers aku tuh mulai berkembang. Nah, terus aku juga suka merekomen satu hal, kalau misalnya aku pergi ke satu tempat yang aku emang rasa tuh oke lah buat aku rekomen ke orang lain. Contoh nih, beli makanan. Walaupun aku beli sendiri, tapi aku rasa, wih enak sekali. Nah, aku tuh suka nge-rekomen. Ya, aku tuh kayak tipikal orang yang suka nge-share gitu. Jadi aku suka share di sosial media aku. Terus habis itu, kalau mungkin saya lagi tampil atau tampil cantik sama teman-teman, aku suka foto-foto atau bikin konten. Nah, dari situ viewers berkembang lama-lama jadi suatu pekerjaan. Dan awalnya tuh pekerjaan ini tuh iseng yang menurut aku membuahkan hasil ya. Berawal dari kesukaan kali ya. Dari kesukaan, dari hobi. Jadi kalau orang bilang kita kerja harus suka dulu, itu sih bener ya. Bener. Karena kalau kita kerja tapi kita nggak suka, ya pasti lakuinnya kan setengah-setengah. Tapi kalau kita udah hobi, kita udah biarpun kita nggak dibayar, kita tuh rasa kayak menarik aja gitu loh tiap hari, kayak nggak ada beban ngelakuinnya. Nah, jadi nggak ada tekanan. Betul. Jadi tiap hari pun mau dilakukan berulang-ulang pun ya tetap oke gitu. Dan sampai sekarang puji Tuhan ya aku juga punya followers, terus juga dari sekarang ini aku juga belajar, karena yang namanya tahun ke tahun tuh harus kembangin konten-konten juga kan, nggak bisa
hanya mengikuti di era dulu. Dan syukurnya tuh aku juga punya pasangan yang selalu support kan. Aku juga punya suami yang selalu support dari awal nikah. Dia tuh nggak pernah ngelarang atau menyuruh aku untuk jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Tapi apapun yang aku mau lakukan, dari hobi aku, aktivitas aku, semuanya tuh dia support banget. Jadi kadang-kadang aku pengen ngelakuin ini, malah dia juga yang bantu fotoin, videoin. Jadinya kan seneng gitu ya kan. Bahkan aku lagi nggak mau difoto, dia bilang ini, tumben kok nggak foto. Udah situ foto-foto. Ya itu udah, tempatnya bagus, foto-foto. Jadi kadang-kadang kan kita juga kadang-kadang ada titik atau di fase yang lagi nggak mood ya. Iya, udah nggak pengen, pengen duduk aja nikmatin kayak kopinya atau apanya. Tapi kayak tumben kok nggak foto, ya udahlah karena dibilang kayak gitu jadinya ada motivasi untuk kayak ya udah kita bikin lagi nih. Ya. Ingat nggak konten pertama atau video pertama yang Kak Iren buat gitu yang akhirnya jadi wah orang suka nih gitu. Konten pertama itu waktu itu aku tuh sebenarnya simple sih, karena itu hari aku cuma OOTD-an aja. Jadi beberapa kali setiap hari aku udah post satu hari OOTD aku, terus habis itu hari kedua orang-orang lain pada kayak komen-komen suka-suka. Jadi kayak aku merasa kayak oh orang suka nih lihat penampilanku. Kenapa enggak ya aku terus tampil oke aja seperti yang orang suka gitu. Nah, jadinya tapi kan itu nggak bisa, itu kayak apa ya? Itu nggak bisa dilakuin bikin orang lain selalu senang. Jadi ada beberapa orang juga kan pro dan kontra, apalagi di kerjaan yang sekarang kayak aku ini, influencer pasti kalau bikin konten ada pro dan kontranya juga. Jadi nggak semua ada yang suka, ada pasti hal yang nggak disuka juga. Itu juga pasti prosesnya nggak langsung upload habis itu. Kita juga kadang-kadang juga kalau mau upload sesuatu atau apapun, aku pun mikir, aku kadang tanya suami dulu nih yang terdekat. Kira-kira kalau saya post ini nggak jadi pro dan kontra kah? Kayak gitu ya kan? Kiranya kalau kayak gini ada yang tersinggung nggak ya? Ada yang tersinggung nggak ya? Atau kalau mungkin aku ragu, aku ganti tuh kalimatnya atau captionnya. Ini kalau tampilannya kayak gini orang suka nggak ya? Kayak gitu. Tapi kan balik lagi itu kan hal yang kita suka tapi belum tentu orang lain suka. Dan itu susah sih kalau kita mau menyenangkan semua orang. Betul. Dan itu tugas dan itu menurut saya kerjaan paling terberat saya, karena untuk bikin orang lain suka. Mungkin orang bisa lihat kebahagiaan aku, tapi nggak semua orang bisa melihat kebahagiaan aku juga. Jadi kan untuk bikin itu semua jadi suka, itu tuh susah. Karena kan kita nggak tahu di penilaian orang kayak gimana, POV orang gimana. Si A bilang suka, si B belum tentu. Gitu. Dia ketemu aku, dia say hi gini-gini, tapi di belakang atau kayak gimana ya kan? Dia berpikir enggak, ternyata kayak gini ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang sih. Itu dia. Dan poin yang saya tangkap dari Kak Iren tuh emang bener ya, hal yang kita sukai kalau kita lakuin terus-menerus itu tuh bisa jadi kayak positif. Jadi membawa positif yang vibes untuk kita. Nah, khususnya juga yang di pekerjaan pekerjaan baik itu pekerjaan sebagai influencer, pekerjaan sebagai wanita karir yang lainnya di luar sana, kantoran mungkin ya, yang berpikir Senin lagi nih. Kerja lagi nih gitu. Santai aja. Karena Senin itu tetap, menurut saya Senin walaupun tetap bekerja, tapi kalau kita suka ketemu orang-orang yang kita suka juga, kita juga happy, kita juga tetap. Malah sekarang karena kebiasaan aktivitas yang panjang, kadang-kadang kalau di rumah seharian kayak besoknya tuh kayak harus bekerja, harus keluar rumah lagi gitu. Kalau seharian, kalau sudah tersetting atau sudah terbiasa untuk bekerja padat, tiba-tiba ada satu hari pasti jadinya kayak krik-krik Tapi kayak kemarin nih, COVID nih kan. Lumpuh nih semua. Bingung pada mau ngapain gitu. Jadi memang itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri ya sebagai seorang perempuan. Bersyukurlah kita masih bekerja. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, selama kita suka, kita jalanin. Karena perempuan itu kreatif sih, bisa ngelakuin banyak hal. Terus juga pikirannya tuh bisa memikirkan banyak hal. Jadi bukan buat dirinya saja, tapi bisa juga buat keluarganya, terus buat pasangan, buat hal-hal yang dia suka. Dan perempuan itu selalu memperjuangkan hal yang mereka suka. Itu yang saya tahu. Dan pasti butuh perempuan itu hanya butuh didukung nih. Didukung dan pengaruh. Emang lingkungan sekitar itu pengaruh. Jadi menurut saya siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita, kalau emang itu tujuannya baik, pasti dampaknya juga baik di kita. Iya sih, betul juga sih, karena kan lingkungan kita itu menentukan gimana nih pergaulan kita, gimana hal yang kita kerjakan seperti itu. Nah, ini kan
tadi bahas tentang bagaimana konten pertamanya ya, yang tadi bikin OOTD. Sekarang kan Kak Iren dilihat sebagai, wah selalu nih kalau Kak Iren, pasti Kak Iren nih gitu. Kalau ketemu di jalan tuh yang pokoknya eye catching nih penampilannya, wah Kak Iren nih gitu kan. Aduh. Kalau penampilannya, wah looknya bagus nih gitu, pasti Kak Iren nih. Nah, di balik itu kan pasti ada yang tadi Kak Iren sudah bahas kan realitanya bagaimana. Nah, sikapnya Kak Iren untuk melihat itu, selain yang tadi kita nggak bisa senangin semua orang gitu kan. Benar. Ada ini nggak? Ada apa ya? Ada tips mungkin, atau mungkin ada yang hal yang mungkin Kak Iren bisa bagi. Ya udah, you do you aja gitu. Kalau saya sih jangan pernah termakan dengan omongan orang nih ya, karena orang itu kadang tuh bisa ngomong negatif juga ke kita. Tapi pada saat mereka ngomong negatif, aku tuh selalu nangkepnya, aku pikirin dulu. Jadi aku pikirin dulu, bener nggak sih apa yang mereka ngomong ini, dan aku pelan-pelan perbaiki. Oh ya udah, berarti ya ini kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi belum tentu yang kita lakuin benar, tapi di mata mereka tuh benar, bisa aja tetap salah gitu. Atau mungkin mereka tuh udah berpikir di kita tuh salah, tapi apapun yang kita lakukan benar, tetap aja salah di mata mereka. Jadi tetap berbuat baik aja, tetap melakukan hal yang kalian seneng aja, jangan terpaku hanya dengan omongan orang. Kalaupun emang ada omongan orang yang menyakitkan, ya udah. Kalau aku sih lebih ke filter, jadi lebih kayak mikirin pelan-pelan. Emang bener, nanti pelan-pelan juga diperbaiki. Karena emang kita juga gak dipungkiri ya, kita juga harus dengar omongan orang supaya kita juga lebih baik. Karena kalau kita terus merasa diri kita juga bener terus, kita juga nggak bisa berkembang sih. Jadi omongan orang juga menurut saya tuh perlu kita dengar dan perlu buat jadi introspeksi diri kita sendiri. Dan itu yang bikin saya sampai sekarang ini, karena kayak saya masih belajar loh sampai hari ini untuk menjadi kayak mama, untuk menjadi istri, untuk menjadi seorang wanita yang bisa bekerja. Nah itu pelan-pelan saya masih pelajarin juga, tapi saya pengen lakuin itu semua karena saya seneng gitu. Yang penting mood. Karena kalau kita happy, orang-orang di sekitar kita dan keluarga tuh pasti happy. Tapi kalau kita udah termakan omongan orang, kita bad mood, pulang-pulang bete. Yang ada semua kena di rumah. Betul. Nah, terkait soal pilihan hidup nih ya. Kan tadi kita sudah bahas tentang finansial, manajemen keuangan. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kalau ngomongin soal pilihan hidup nih Kak Iren, menurut Kak Iren seberapa penting sih perempuan itu punya kendali untuk manage keuangan? Nah, ini kita tidak bicara keuangan dalam rumah tangga ya, tapi terkait lebih natural lagi lebih untuk semua gitu loh. Nah jadi kalau aku sih penting banget, karena perempuan itu sebagai tombak keuangannya. Perempuan itu biasanya tuh emang boros, tapi itu nggak apa-apa ya. Karena emang identik perempuan itu emang hobinya tuh suka mempercantik diri, suka me time, dan emang banyak hal-hal pengeluarannya yang mungkin menurut laki-laki itu di luar batas, tapi menurut kita tuh wajar. Nah tapi kita tuh perlu untuk tahu apa yang kita suka, tapi kita bisa cari. Jadi kalau aku mungkin aku lagi suka belanja nih, pengen beli ini, tapi kita harus tahu juga carinya seperti kayak gimana. Jadi tahu kalau mau beli sesuatu harus tahu bekerja juga lebih keras gitu. Biar bisa dapat nih. Bisa dapat nih, bisa nabung juga. Dan itu yang aku turunkan juga ke anak-anak. Jadi nggak selalu semuanya itu mereka bisa langsung aku kasih. Tapi kadang-kadang ya tunggu ada momen tertentu mereka bisa melakukan kelakuan baik atau mungkin reward dari nilai mereka, baru bisa aku belikan apa yang mereka mau. Jadi lebih perjuangkan. Kalau mau beli, kalau harus memperjuangkan itu, harus berproses ya, benar-benar. Nah kita ada games nih. Kita bahas this or that nih. This or that. Kita bahas seputar this or that tentang topiknya tadi ya, perempuan dan kendali finansial dalam semangat Kartini. Cukup dijawab salah satunya aja Kak ya. Ini ada kayak pertanyaan banyak ya, 12. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Ini saya baca, jawab cepat. Jadi ya. Aku tinggal jawab this or that. Nanti saya baca dua hal. Nanti Kak Iren boleh pilih salah satunya. Ini kita mulai dulu ya dari nomor 1. Nabung rapi tiap bulan atau fleksibel sesuai kondisi? Pilih salah satunya. Iya, salah satunya.
Nabung rapi tiap bulan atau fleksibel sesuai kondisi? Fleksibel sesuai kondisi. Fleksibel sesuai kondisi. Iya. Oke. Kenapa? Fleksibel sesuai kondisi karena kayak tadi aku tipikal orang yang mengutamakan yang emang udah pengeluaran udah ada Oh, oke. dulu baru Yang aku tadi bisa, mandatori iya. ya. Oke. Aku baru nanti aku bisa pakai yang lainnya kalau emang ada lebih. Oke, fleksibel sesuai kondisi. 2. Liburan mahal tapi jarang atau sering tapi sederhana? Agak susah sih nih soalnya mirip. Siapa sih yang tapi buat soalnya nih? serupa. Siapa sih yang bikin soal? Nah, nanti saya Liburan spill. mahal tapi jarang. Jarang atau sering tapi sederhana? Ayo lo. Aku suka liburan mahal juga tapi ya mending jarang, tapi apa ya? Dua-duanya nih kalau aku. Ini Susah nih. ini pengandaiannya cukup ini ya. Iya, soalnya tipis. tipis. Iya. Soalnya aku juga kalau liburan selalu totalitas. Oke. Karena pikirnya kan ini liburan, udah Oke. kita meluangkan waktu, kita juga udah mengeluarkan uang, jadi aku nggak pernah Pas. menahan. Ya udah ini mumpung liburan, nanti pulang kita cari lagi gitu. Iya. Oh, berarti liburan mahal tapi jarang. Liburan mahal, iya udah liburan mahal. Iya, liburan mahal tapi jarang. Mending itu juga sih. Iya, liburan gitu juga. Itu self reward kan. Nah, terus beli barang mahal tapi awet atau murah tapi sering ganti. Kalau aku tipikal beli barang mahal tapi awet. Iya sih, bener. Iya. Iya lagi. Iya. Mahal tapi awet. Iya kan, mending keluarin daripada kita ngeluarin 100.000. Iya, benar. Tiap bulan nih ganti. Jadi kadang aku kalau beli tas atau beli apa, suami Iya. selalu tanya, mahalnya? Tapi cuma bilang, ya kok kali dulu ini kan dipakainya berapa tahun? Nah. Kita harus kasih matematikanya kayak gitu. Itu kelebihan ya. perempuan teman-teman Iya. ya. Pikir panjang. Pikir panjang, otaknya banyak cabang-cabang. Otaknya cabang. Nah, betul, itu dia. Lalu lanjut nih, keempat. Menikmati hasil kerja sekarang atau ditahan untuk masa depan? Kalau aku menikmati hasil kerja sekarang. Oh. Tapi ya tetap masa depan juga perlu. Jadi kenapa aku bilang menikmati hasil kerja sekarang? Karena kayak ya kita kan dikasih nikmat sehatnya itu kan juga Sekarang, ada, cari iya. duitnya kan juga ada. Kita juga perlu menikmati dari mungkin kita lagi break dari kerjaan kita, jadi ya tetap harus nikmatin. Karena kalau hanya untuk masa depan, kita kan belum tahu kondisi badan kita pada saat masa depan itu masih se-fit sekarang Betul. kah? Kerja Jadi kalau terus. kita balance aja deh. Iya, work life balance lah Ya, itu lah. work life balance aja. Oke, terus berarti tadi menikmati hasil kerja sekarang ya. Nah, ini lagi, semua serba direncanakan atau ada ruang untuk spontan? Kalau aku semua harus direncanakan. Iya sih. Iya, karena sih. kalau nggak direncanakan bisa, bingung amburadul sih. Saya nggak bisa yang spontan yang kayak langsung tiba-tiba, besok kita berangkat ya nggak bisa. Iya. Harus semua direncanakan biar liburannya juga berjalan lancar, terus juga nggak ada hambatan atau kekurangan. Iya, betul. Jadi kalau bisa itu lebih totalitas, karena aku tim totalitas. Tim Nggak suka totalitas. setengah-setengah. Tadi kan balik lagi liburan mahal tapi jarang, Iya. harus direncanakan nih Iya, budgetnya direncanakan berapa. budgetnya berapa. Nah, itu dia. Bener. Terus lanjut nih. Ini terkait prioritas. Oke. Kebutuhan keluarga atau pengembangan diri? Kalau aku keluarga dong, karena kalau keluarga aku udah terpenuhi, terus juga keluarga aku udah tercukupi, baru pengembangan diri itu perlu. Tapi kalau pengembangan diri dulu, baru keluarga, kalau aku sih enggak sih, harus ke keluarga dulu. Iya. Apalagi udah punya anak kan. Punya anak, Ya, jadi betul. prioritas aku tuh lebih ke keluarga daripada diri sendiri. Ya, jadi selain mempercantik diri, Iya, keluarga itu juga ya. Karena betul. aku cantik, kalau keluarga aku kelihatan bagus juga. Nah, siapa yang support? Keluarga. Siapa? Mana suami support ya? Suaminya ya, oke. Lanjut. Senyum dia. Nah, yang ketujuh nih Kak, ikut tren biar tetap relevan atau jadi diri sendiri walau beda. Aku suka jadi diri sendiri walau beda. Oh. Walaupun memang karena kerjaan aku influencer, jadi harus mengikuti tren, tapi aku lebih suka mengikuti tren tapi sesuai dengan gaya style aku sendiri. Oh. Ya, jadi nggak yang harus ikutin tren kayak yang lagi tren-tren banget nih, tapi aku Iya. bikin lebih kayak modifikasi lebih ke lifestyle saya sendiri atau gaya saya. Tapi itu jarang loh Kak, karena kan kebanyakan influencer atau kebanyakan orang lah istilahnya secara umum
mau apa ya udah ikut ke situ. Ya. Orang lagi zaman-zamannya styling apa gitu, semuanya ikut gitu. Sebenarnya boleh aja, tapi kayak kalau kita harus memaksakan diri untuk mengikuti gaya orang lain itu kayak bukan diri kita gitu loh. Kayak pasti beda. Jalurnya atau alirannya itu pasti nggak natural. Jadi kayak kalau kita bikin dengan gaya kita sendiri, pasti tuh jadinya juga lebih happy, moodnya juga lebih bagus, terus gaya ngomongnya atau mungkin yang lain-lainnya juga lebih sesuai. Tapi tetap ya pada gitu. trennya yang berlaku ya gitu. Nggak harus semuanya diikutin gitu. Benar. Nah lanjut, lebih pilih income stabil atau income besar tapi nggak pasti? Aduh. Income stabil. Jangan besar tapi nggak pasti. Income stabil tapi kita bikin besar aja ya. Stabilnya dalam skala gede ya. Nah itu bisa nih di-compare nih. Tapi kita bikin nanti pelan-pelan meningkat deh ya. Gitu. Berarti ini kesimpulan dari dari keduanya. Pertanyaan ini ada yang mirip-mirip nih karena dua-duanya kayak bisa digabungin jadi satu. Tapi ada memang orang yang akhirnya ya udahlah gini-gini aja lah. Iya. Gitu ada tipikal orang yang puas dengan keadaan. Iya. Tapi kita nggak bisa pungkiri kita hidup di era yang kayak tadi kamu bilang apa semuanya tuh serba mahal naik. Bener. Jadi kalau kita nggak upgrade diri kita juga, pekerjaan kita, ya kita bakal ya gitu-gitu aja. Iya, bakal ketinggalan zaman gitu lah. Jadi stabil, tapi kita pelan-pelan harus tahu caranya buat naikin. Iya, stabil lama-lama jadi gede. Kalau bisa banyak. Nah, itu dia. Biar bisa liburan mahal tadi. Nah, lanjut. Kerja sesuai passion atau yang penting penghasilan aja dulu? Passion sih. Iya. Karena dengan kerjaan aku juga ada beberapa brand yang aku nggak terima karena nggak sesuai passion. Oh. Ya, jadi kalau emang nggak sesuai passion aku juga nggak terima. Apalagi yang maksudnya, ya memang nggak kepake loh di saya gitu loh. Nggak ada impactnya gitu kan. Ya aku bukan sombong, bukan apa, cuman kasihan aja nanti daripada nggak ada impactnya, nggak ada apanya, lebih baik kerjanya tuh yang sesuai passion aja. Iya sih betul. Karena itu yang kita suka. Bener, itu yang kita suka pasti enak lah. Kalau sesuatu yang kita suka, kita pasti akan total di situ. Bener. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih Kak, lebih nyaman pegang kendali sendiri atau berbagi keputusan dengan orang terdekat? Kayaknya tadi udah dibahas ini. Iya, kalau aku sih lebih berbagi keputusan sama orang terdekat sih. Daripada ambil keputusan sendiri, karena kita tuh kadang-kadang kan aku juga masih plan. Kadang-kadang untuk ambil keputusan juga ya perlulah yang namanya keputusan, apalagi keputusannya tuh agak berat ya, pasti kita perlu jawaban atau support dari orang lain. Iya, keputusan yang berbagi keputusan dengan orang terdekat. Oke. Orang terdekat ya artinya orang sekitarku kayak keluarga ataupun suami aja. Iya, orang terdekat bukan berarti teman-teman pedal tadi ya. Iya, teman pedal itu ini sih. Komunitas. Nah, ini lanjut lagi, fokus menabung dulu atau sambil tetap upgrade lifestyle? Nabung tapi sambil tetap upgrade lifestyle. Gimana dong nih? Ini ada dua nih. Kalau upgrade lifestyle itu kan juga perlu nabung ya. Wah, nih Pak. Kalau sekarang gimana bisa upgrade lifestyle-nya kalau kita nggak nabung? Jadi mungkin ada beberapa orang yang ya udahlah gue nabung dulu, nabung, ya lewat zamannya kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke mungkin bisa batasin yang ini bisa dipakai berapa buat belanja, tapi selebihnya bisa dipakai nabung. Gitu sih. Berarti half ya, setengah-setengah. Ya. Boleh. Bisa nih. Nah, yang terakhir nih Kak, lebih takut salah ambil keputusan atau tidak mencoba sama sekali? Lebih takut salah mengambil keputusan atau tidak mencoba sama sekali. Ini Mirip-mirip sih. Sekali sih. Tidak mencoba sama sekali. Iya. Karena saya suka mencoba sih anaknya. Mencoba diri sendiri. Kadang-kadang tuh aku pikir kayak lebih baik menyesal daripada nanti lebih baik membeli daripada nanti pulang-pulang menyesal. Iya. Ya, jadi makanya tadi aku bilang kan kalau liburan tuh kadang-kadang aku tuh terlalu totalitas. Jadi aku suka liburan yang memang kalau lagi liburan itu ya udah enjoy gitu, jangan ditahan-tahan. Iya, kan ini waktunya liburan. Iya, ini waktunya nih. Kalau lagi mau makan ini ya udah makan, kalau lagi mau gini jangan. Tapi sebelum liburan ya harus di manage dulu, harus diatur keuangannya biar liburannya tuh bisa totalitas. Berarti mending tidak mencoba sama sekali. Ya, mending tidak mencoba sama sekali sih. Iya. Balik lagi ke Iren yang tadi tentang kan tadi kita sudah main nih games this or that tadi kan. Nah, saya
satu lagi pertanyaan ke Kak Iren. Nah, ini kan terkait dengan tadi kita sudah bahas tentang bagaimana bisa manage keuangan, bagaimana kita bisa membagi diri antara keluarga, diri sendiri, pekerjaan, dan komunitas lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam perjalanan-perjalanan itu pernah nggak merasa kayak tiba-tiba ragu gitu loh dengan apa yang dijalani sekarang, kayak kalau kayak gini gimana ya ntar ke depannya gitu. Ya kalau ragu pasti keraguan ada, cuman kadang-kadang ya itu, kadang-kadang kita makanya itu kadang-kadang aku suka ngobrol sama suami juga, tanyain. Kalau memang lagi ragu, jadi aku selalu minta pendapat itu sama suami dulu. Jadi kadang-kadang bicara sama dia, kalau memang rasa pembicaraannya atau jawabannya udah tepat, baru aku bisa melakukan juga hal yang tepat. Tapi kalau untuk keraguan, ya udah. Tapi kadang-kadang aku lihat sikon juga. Jadi kalau memang kadang-kadang udah oke nih, ya udah lanjut aja. Jadi ragunya itu memang ada, tapi selalu dikomunikasikan. Lebih baik discuss. Jadi nggak ambil keputusan sendiri. Jadi setidaknya kan, kalaupun keputusan yang kita pilih itu ternyata nggak sesuai harapan kita, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya setidaknya kita udah mencoba. Betul. Nah, terakhir nih, pesan atau mungkin tips ya, atau mungkin kesan-kesannya untuk seluruh perempuan yang lagi nonton nih di podcast hari ini, bagaimana sih bisa memanage tidak hanya diri sendiri, tapi juga memanage keuangan, bagaimana bisa mengambil keputusan dalam setiap nilai yang kita miliki sekarang. Ya, pesan buat para perempuan di luar sana, walaupun mungkin ya untuk semua perempuan yang belum menikah ataupun udah menikah, kalian perempuan hebat sih semuanya. Kita tuh perempuan yang dikasih talenta itu, personal dirinya tuh cuman satu, tapi bisa ngelakuin banyak hal dan pikirannya juga bisa dilakukan banyak hal. Jadi sayang banget kalau kita nggak gunakan ya. Jadi tetap berkembang, tetap semangat. Kalaupun kalian capek atau lelah, ya udah break dulu sebentar, nggak apa-apa kok untuk memprioritaskan diri kalian sedikit juga. Dan tentunya itu juga sebuah reward ya, karena kalau diri kita happy, otomatis yang kita lakuin itu lebih ke support juga dan lebih menunjang juga. Jadi yang lain juga bisa ke bawah happy-nya, bisa ke bawah juga hasilnya. Dan pastinya perempuan harus tetap berkarya, walaupun kalian udah berkeluarga. Menurut aku tuh perempuan gak hanya di rumah aja, tapi perempuan itu hebat karena bisa melakukan banyak hal. Pokoknya keep going. Keep going. Semangat perempuan-perempuan di luar sana. Yes, perempuan-perempuan. Harus perempuan-perempuan semuanya. Woman support woman. Nah, itu. Karena di era sekarang ini perempuan sudah bisa kerja, bisa melahirkan, bisa betul. jaga anak, bisa lakukan hobinya, bisa urus keluarga, suami, semuanya. Kalian hebat dan perempuan luar biasa sih. Betul sekali. Kita semua adalah perempuan hebat, dan perempuan-perempuan hebat itu lahir dari supportnya juga yang luar biasa, memberikan ruang kreativitas, memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa berkarya, memberikan ide-ide yang kreatif juga, dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan hal yang disukai. Nah, pokoknya harus suka deh. Harus suka. Pokoknya kalau lagi lelah nggak apa-apa banget. Kita tuh manusia, badannya juga butuh di recharge ya. Nggak harus selalu mengutamakan orang lain, tapi sesekali kalian bisa mengutamakan diri kalian sendiri juga. Yes, you do you aja lah pokoknya. Bener. Nah, terakhir kita mau selesai dari podcast kita ya. Ini ada kalimat sedikit untuk perempuan-perempuan di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana. Nah, perempuan hari ini bukan hanya sekedar tentang peran, tapi tentang pilihan, pilihan atau kendali atas hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya menjadi mandiri bukan hanya soal memiliki, tetapi tentang bagaimana kita mengelola, kita menjaga, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan atas setiap hal yang kita miliki, termasuk soal finansial. Nah, untuk itu semangat Hari Kartini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dilanjutkan dalam langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Dan mungkin salah satu langkah itu adalah mulai dari lebih sadar atau lebih berani, lebih bijak dalam mengelola, terutamanya mengelola finansial dan mengelola manajemen kehidupan kita.
Oke. Terima kasih untuk obrolan hari ini bersama dengan Kak Iren Lintong yang sudah main-main di podcast kita Mitra Carita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semua tim dan terima kasih juga untuk seluruh perempuan-perempuan hebat di luar sana ya yang tetap bekerja tapi juga tetap bisa berkreativitas, tetap bisa memberikan ide-idenya yang luar biasa. Kalian orang-orang hebat, kita semua adalah orang-orang hebat dan selamat Hari Kartini untuk kita semua. Semangat Kartini kiranya terus membara dalam hati kita sebagai perempuan-perempuan hebat. Saya Dwi pamit undur diri dan juga bersama dengan Kak Iren Lintang. Terima kasih untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk kesediaan kita semua. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Bye-bye.